Selamat pagi. Pagi. Shalom. Shalom. Apa kabar? Baik. Hari ini sehat semua? Sehat. Tuhan, kita hari ini bersyukur bersama-sama karena kita diberikan kesehatan oleh Tuhan sehingga kita bisa kembali belajar bersama-sama. Adapun pelajaran kita hari ini dengan materi judulnya mensyukuri kemahakuasaan Allah dalam fenomena alam. Pada bahan pelajaran kita juga pada hari ini. Dan sebelumnya coba kalian sebutkan dulu profil pelajar Pancasila. Yang pertama, Beranggap mulia. kedua, Berkenekaan berkawan. ketiga, Mandiri. keempat, Gotong royong. kelima, Bernalar kritis dan kreatif. bernalar kritis dan kreatif. Baiklah, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita, ada baiknya dulu kita akan mengetahui dulu tentang capaian pembelajarannya. Capaian pembelajaran kita hari ini adalah pada fase akhir nanti kalian semua peserta didik atau siswa harus mampu memahami dan mensyukuri kemahakuasaan Allah melalui berbagai fenomena alam. Itu capaian pembelajaran yang harus kita capai pada hari ini. Adapun juga tujuan pembelajarannya yang pertama itu peserta didik atau siswa kalian harus menyadari dan memahami kemahakuasaan Allah yang terlihat dalam berbagai fenomena alam yang bisa juga bersyukur dalam hidup kalian melalui perilaku yang baik dalam kehidupan sehari-hari, ya. Yang kedua, tujuan pembelajarannya kalian harus bisa mengidentifikasi, menyebutkan satu-satu apa saja ya tentang dan memberikan contoh. Jadi memberikan contoh tentang fenomena alam itu yang menunjukkan ya kemahakuasaan Allah. Dan yang ketiga, kalian semua siswa-siswa harus bisa mengembangkan keterampilan bekerja dalam kelompok. Jadi harus kerjasama, mengembangkan kemampuannya dalam kerja kelompok tersebut. Dan nanti akan buat satu proyek kegiatan. Nah, itu yang akan kita lakukan dalam pendekatan PJDL atau Project Based Learning. Ya, jadi itu tujuan pembelajarannya ketiga. Pertanyaannya, apakah kalian pernah merasakan sesuatu atau apa yang kalian rasakan ketika kalian melihat matahari terbit? Coba lihat dulu. Ada? Apa yang kalian rasakan? Oh, silau. Apa rasa di dalam diri kalian ketika kalian melihat matahari? Apakah kalian kagum? Kalian bersyukur? Bersyukurnya karena apa? Baik, kita akan memulai kegiatan kita. Nah, sekarang kita akan ice breathing dulu. Kita akan ice breathing dulu. Tepuk semangat. Semangat. Yes. Selamat pagi. Siap. Konsentrasi. Tepuk tangan. Sebelumnya kita sudah konsentrasi, kita akan sama-sama berdoa untuk pembelajaran kita pagi hari ini. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu ya Tuhan atas berkat pemeliharaan-Mu. Kami bisa menikmati berkat Tuhan hari ini. Kami bisa melihat matahari terbit dengan cerah oleh karena kasih-Mu, dan ini termasuk dari fenomena alam menunjukkan kuasa Tuhan yang besar dalam hidup kami.
Terima kasih, berkatilah pembelajaran kami dari awal sampai selesai nanti, sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik, dan kami mohon penyertaan dan hikmat, kepintaran, kebijaksanaan bagi murid-murid kami, dan juga bagi kami yang mengajarinya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Siap belajar? Siap. Siap belajar. Nah, hari ini kita akan belajar tentang fenomena alam. Apa itu fenomena alam? Fenomena alam adalah peristiwa atau kejadian yang terjadi di dalam alam semesta yang dapat dilihat atau dipelajari. Oke. Coba tadi fenomena alam tadi bacakan bersama-sama. Apa itu fenomena alam? Yang pertama, Fenomena alam adalah peristiwa atau kejadian yang terjadi di alam semesta yang dapat diamati atau pelajari. oke, yang kedua, Fenomena alam terjadi sebagai akibat berbagai proses alam yang biologi. ya, fenomena alam itu terjadi sebagai akibat berbagai proses alam. Ya. Fenomena alam itu bisa bersifat seperti apa? Biasa seperti pergantian siang dan malam. Nah, berarti itu fenomena alam yang biasa ya, biasa terjadi. Berarti setiap hari terjadi ya, ada malam, ada siang. Fenomena alam yang bersifat luar biasa, bacakan. Luar biasa seperti bencana alam. Seperti bencana alam. Apa contohnya bencana alam itu? Banjir. Selanjutnya, apa itu kemahakuasaan Allah? Artinya bahwa Allah memiliki kuasa yang tidak terbatas dan Dia adalah pencipta segala sesuatu yang ada di dunia ini, alam semesta dan segala fenomenanya. Berarti Allah itu yang memiliki kuasa tidak terbatas. Sebelah. Fenomena alam sebagai tanda kebesaran alam seperti matahari terbit, hujan, pelangi, gempa bumi dipandang sebagai tanda dari kuasa Allah. Bukti. Selanjutnya, mensyukuri kemahakuasaan Allah itu berarti apa? Menakui segala kekayaannya sebagai tanda dan perkataan mengungkapkan rasa terima kasih kepada Tuhan yang telah melihat alam dan fenomena alam yang terjadi. Ya. Mengapa kita mensyukuri kemahakuasaan Allah dalam berbagai fenomena alam itu? Kenapa? Karena pertama hal ini menunjukkan betapa besar dan tidak terbatasnya kuasa Allah sebagai pencipta mengatur segala sesuatu di dunia ini. Kejadian satu fenomena alam luar biasa. Iya, itu yang pertama itu. Fenomena alamnya menunjukkan betapa besar dan tidak terbatasnya kuasa Allah. Pilih. Yarina. Mengajarkan kita untuk lebih menghargai ciptaannya dan memperkuat iman kita. Allah memberikan berbagai fenomena alam sebagai bukti dan sarana untuk kita melihat kebesarannya. Ya, yang kedua itu untuk lebih menghargai. Apakah kalian sudah menghargai ciptaan Tuhan? Adakah kalian ikut menjaga lingkungan? Ada. Seperti apa contohnya? Membersihkan sampah. Apa lagi? Bagaimana cara mensyukuri kemahakuasaan Allah dalam berbagai macam fenomena alam? Bagaimana cara mensyukurinya? Yang pertama dibacakan oleh Aska, silakan. Menghargai dan merawat alam. Merenungkan keindahan alam. Berdoa dan bersyukur. Syukur atas apa? Atas segala. Atas ciptaan Tuhan, atas fenomena alam yang terjadi. Belajar menggunakan alam dengan bijaksana. Nah itu tadi, belajar menggunakan alam dengan bijaksana. Bisa nggak kita habisin semua alam ini sampai tidak tersisa? Membagikan pengetahuan dan kebaikan
dengan kehendak Allah. Dan kita hari ini menggunakan metode PJBL. Apa itu PJBL? PJBL itu adalah Project Based Learning yang merupakan pendekatan pembelajaran yang berfokus pada penyelesaian proyek atau suatu kegiatan yang sebagai sarana untuk mengembangkan pengetahuan dan juga keterampilan kalian. Jadi kita nanti akan bekerja di dalam kelompok, ya. Ada nanti kelompok 1, kelompok 2, kelompok Matius, kelompok Markus. Itu akan membuat pekerjaan dan akan merancangkan pekerjaan tersebut. Jadi kalian akan melakukannya, berdiskusi dengan teman-teman, bekerja sama dengan teman-teman sehingga bisa menghasilkan nanti suatu produk yang juga akan dipresentasikan. Nah, ini kelompok 2 Markus. Nah, kelompok 2 adalah kelompok Markus. Nih. Ini sebagai ciptaan Allah. Tapi kalau setiap kelompok harus menyatakan penjelasan ya mengapa fenomena alam tersebut merupakan bukti kekuasaan Allah. Apa itu? Tulis. Satu orang tulis, satu orang cari. Tulis nama kelompoknya, anggota kelompoknya siapa namanya. Matius kalian. Sudah? Kelompok 1 siapa nanti kelompok 1 yang akan mempresentasikan, membacakan ke depan? Untuk kelompok Matius menyampaikan hasil kerja proyek mereka dengan suara yang lantang, suara yang jelas, sehingga bisa terdengar dengan jelas oleh teman-teman. Bacakan mulai dari kelompok sampai anggota dan seterusnya. Baca sedikit. Silakan dengan suara nyaring. Matius, nama anggota Aska, kemudian Oren, Feli, Lina, Gelis. Matahari adalah ciptaan Allah yang memiliki banyak manfaat bagi manusia, tumbuhan, dan hewan. Matahari merupakan sumber cahaya yang menerangi bumi dan memungkinkan makhluk hidup untuk menjalankan aktivitasnya. Gerhana matahari merupakan siklus alam biasa. Bulan akibat kelahiran, bukan akibat kelahiran atau kematian seseorang. Karena matahari menunjukkan keteraturan alam yang tidak mungkin terjadi. Karena matahari merupakan salah satu tanda kebesaran Allah, diciptakan oleh Tuhan pada hari keempat penciptaan bersama dengan bulan dan bintang-bintang. Oke. Kelompok 1 mengambil fenomena alam matahari sebagai kerja proyeknya. Ya. Nah, sekarang kelompok 2 mau bertanya tentang proyek mereka, silahkan, tentang matahari. Ada yang mau bertanya? Bisa menyampaikan pertanyaan, nanti akan dijawab oleh kelompok 2, juga nanti akan dibantu oleh Indiana apabila tidak bisa menjawabnya. Tidak ada? Jelas semua? Paham? Jadi 2 kelompok hari ini menyampaikan 2 proyek pekerjaan atau tugas kelompok. Yang pertama kelompok 1 tentang fenomena alam dari kelompok 1 matahari, kelompok 2 langit. Tepuk tangan untuk Aska. Kita sudah melakukan, kalian sudah melakukan presentasi hari ini, sudah mengerjakan dari awal, merancangkan, mengerjakan. Setelah mengerjakan baru mempresentasikan hasil kelompok kalian kali ini, di mana kelompok 1 memilih matahari, kelompok 2 memilih pelangi. Yang kedua-duanya semuanya itu menunjukkan bahwa dalam fenomena alam itu Allah berkuasa di dalamnya, ya. Kalian percaya bahwa matahari itu diciptakan oleh siapa? Pelangi itu yang membentuknya siapa? Yang membuat
kasih matahari saja, terus dia tidak atur, matahari itu akan terbit terus dari pagi sampai malam. Kapan kita tidurnya? Jadi Tuhan tidak hanya mencipta, tetapi dia juga mengatur alam semesta seperti matahari, apa tadi? Pelangi, hujan, apa tadi fenomena alamnya? Gunung, lautan, pelangi tadi dia. Itu merupakan bukti bahwa kuasa Allah itu tidak terbatas. Nah, jadi kita harus bisa menghargai dan mensyukuri dengan cara apa tadi, Aska? Menghargai dan mensyukuri itu dengan cara apa tadi? Merawat alam semesta. Siapa di sini yang sudah merawat alam semesta? Angkat tangan. Nanti setelah proyek ini kita akan tahu bahwa kalian turun tangan, bahwa kalian akan merawat alam semesta. Nah, dengan cara bersyukur, dengan cara juga merenungkan, dengan cara berdoa, dengan cara menggunakan alam dengan baik, dengan bijak. Jangan semua pohon ditebang nanti. Ya, gitu juga penggunaan alam yang lainnya harus berguna dengan baik, dilakukan dengan bijaksana, dengan pintar, dengan hati kata orang layak itu. Kita harus gunakan dengan baik supaya kita tetap berlangsungnya hidup kita ini tetap dalam keadaan baik. Alam semesta ini tetap terjaga dan tetap terawat. Dengan demikian cara-cara tersebut dapat memperkuat iman. Iman kalian dikuatkan tidak? Dikuatkan dengan kalian melihat matahari, kalian melihat siapa? Melihat Tuhan. Dengan melihat pelangi, kalian melihat siapa di dalamnya? Dengan melihat hujan, kalian melihat siapa di dalamnya? Dengan melihat pemandangan gunung, apakah kalian lihat siapa di sini? Tuhan. Karena Tuhan yang membuat kita. Tuhan yang membuatnya. Nah, dengan demikian kita juga harus hidup sesuai dengan kehendak Allah. Apa tadi kehendak Allah tadi untuk apa? Aska? Erika? Mensyukuri dan juga merawat. Jadi baiklah anak-anak, kita sudah selesai menyelesaikan proyek ini dan kita juga akan memasuki yang berikutnya, cara penutupnya. Tetapi dalam hasil proyek ini kalian sudah melakukan yang baik, kalian sudah menyampaikan hal-hal yang baik. Tetapi masih ada beberapa yang dalam artian dalam penyampaiannya masih ada yang suaranya tidak nyaring, tidak jelas, tidak kencang. Untuk berikutnya itu menjadi perbaikan kembali. Tetapi yang harus kalian tahu, kalian harus tetap semangat. Kalian hebat, kalian pintar, kalian bisa semuanya bekerja sama dengan baik. Dan pekerjaan hari ini apa yang kalian rasakan? Senang. Apakah dalam kelompok itu semuanya bekerja? Semuanya melakukan tugasnya? Melakukan tugas dengan baik. Ada kerjasama yang baik nggak? Ada. Nah, ada tugas pekerjaan yang baik. Nah, sebagai yang terakhir, kalian akan diminta untuk menulis. Perhatikan satu hal yang kalian syukuri tentang ciptaan Tuhan. Nino sudah? Baiklah, kita akan mengakhiri kegiatan kita saat pagi hari ini. Tetap semangat, tetap jadi anak hebat, tetap jadi anak pintar, tetap berpikir kreatif, tetap jadi anak yang kritis, anak yang bisa bekerja sama dalam kelompok. Apakah hari ini kita sudah bahagia? Menyenangkan? Ke depan, mari kita akan mengakhiri kegiatan kita hari ini. Minta untuk pimpin kita dalam doa. Salah satu dari kelompok Markus, silakan maju ke depan. Dari ya, teman-teman. Syukur atas berkatnya.
Sampai jumpa lagi.